Kemudian hadis yang lain di poin ke-9 kita ini adalah hadis riwayatkan Ahmad nomor 6886, Tirmidzi nomor 2627 dan Hakim disebutkan dalam jilid pertama nomor 54 dengan sanad sahih. Kata baginda Nabi SAW, al-mu'minu man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Seorang mukmin yang sejati adalah seorang yang kaum mukminin lainnya merasa aman dari gangguan diri dan harta mereka. Jadi ada orang subhanallah, kita takut kalau orang ini ketemu dengan istri kita. Karena matanya jelalatan, matanya sudah seperti orang yang mau menerkam istri kita. Ada orang begitu subhanallah. Ada orang pernah bahkan bertanya di pengajian saya, Ustaz, saya punya penyakit, saya suka ganggu istrinya orang. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Habis manusia, sudah habis yang bukan jadi istrinya orang, penyakit syaitan goda. Ada orang subhanallah kita ketakutan, masuk rumah kita ketakutan orang ini, nanti ganggu, gitu kan. Ini bahaya sekali. Ini dimaksud orang mukmin sejati, orang mukmin yang orang aman, merasa aman dengan dia, di harta kah, di kehormatan kah, di keluarganya kah. Ada orang kita ketakutan kalau nginap di rumah kita, karena orang ini selalu terdengar suka mencuri misalnya. Tidak ada keamanan, gitu kan. Ini adalah orang-orang yang buruk semuanya, orang yang buruk, dan orang seperti harus dijauhi. Maka sifat orang mukmin teman-teman, harus semua orang merasa aman dengan kita, dibuat seaman mungkin. Dan ingat, Allah yang maha tinggi dan maha adil mengawasi. Innallaha kana alaikum raqiba. Allah mengawasi kalian dengan sangat detail semua perbuatan sekecil apapun, baik atau buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat seperti biji sawi kebaikan dia pasti lihat. Lihat kata ulama tafsir, di dunia ada kebaikan-kebaikan balasannya, dan di akhirat ada kebaikannya juga balasannya. Dan keburukan buruk juga sama. Sekecil apapun akan ada konsekuensi pembersihan. Begitu juga dengan di akhirat. Lalu untuk apa kita mengambil haknya orang lain, mengganggu mereka, untuk apa? Nah, ini hak seorang muslim, harus dijaga, saudaraku seiman. Siapapun dia, yang penting dia muslim. Jangan anggap remeh fisik orang. Kadang-kadang subhanallah tadi saya bilang, yang pendidikan, kekayaan, sosial membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain. Mungkin ada seorang pengurus masjid, teman-teman sekalian, tidak ada sekolahnya, nggak ada sekolah, ijazah SD-nya pun tidak ada. Tapi tiap hari, masya Allah, azan urus masjid itu lebih afdal daripada ana dan antum. Lebih afdal tiap hari ngurus rumahnya Allah, demi Allah urus masjid ini dan masjid lain, teman-teman, lebih mulia daripada urus Istana Merdeka. Ini rumahnya Allah, itu rumahnya itu siapa? Semua jabatan manusia. Ini rumahnya Allah, walaupun musola kecil itu orang lebih mulia. Berapa banyak orang di antara kita menganggap remeh orang-orang seperti ini? Mungkin dia pintar, sekolah di Jakarta, S2, S3, mungkin sudah profesor. Orang tuanya di kampung cuma urus perkebunan dan pertanian, tidak ngerti apa-apa. Dia pulang kampung karena dia sudah biasa dengan bahasa-bahasa, ya, kosakata akademik. Maka akhirnya dia ketemu sama orang tuanya ngomong apa adanya, tidak ada pendidikannya. Lalu muncul perasaan menganggap remeh. Ini gimana caranya teman-teman sekalian? Gimana caranya kita merasa seperti ini? Ini semua harus dihilangkan. Ini harus dihilangkan, dan kita harus menjadi orang mukmin yang menghormati orang lain.